Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Cerdas yang berjudul Best First Search akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yaitu rekomendasi tempat wisata. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Ilham Febriadi dan teman-teman saya. Saya Nabila Wijaya. Saya Ulfa. Saya Revio Riza. Baiklah, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Revi Oriza. Dan Revi, persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini di mana diberikan studi kasus algoritma pencarian dalam sistem cerdas, di mana sebuah sistem cerdas dirancang untuk membantu pencarian informasi dalam sistem rekomendasi pariwisata berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tempat wisata terbaik kepada pengguna berdasarkan preferensi seperti lokasi, cuaca, biaya, kategori, wisata, seperti sejarah, alam, kuliner, dan lain-lain. Nah, sistem sistem harus mampu mencari dan menyajikan hasil pencarian dengan cepat dan akurat berdasarkan data yang terus diperbarui. Untuk itu, pemilihan algoritma pencarian yang efisien menjadi faktor utama dalam keberhasilan sistem. Baik, em, masuk langsung masuk ke pemilihan algoritmanya, di mana di sini kami memilih algoritma yaitu Best First Search atau BFS. Nah, yang pertama itu algoritma Best First Search ini dipilih karena kemampuannya dalam mengevaluasi node berdasarkan fungsi heuristik yang memungkinkan pencarian jalur terbaik secara efisien. Nah, BFS ini merupakan metode pencarian yang menggabungkan kelebihan dari algoritma Breadth First Search dan Depth First Search dengan cara memilih simpul yang paling menjanjikan berdasarkan nilai heuristik tertentu. Nah, keunggulan dari BFS ini sendiri eh, yaitu yang pertama mengoptimasi pencarian rute terpendek, kemudian pemanfaatan fungsi heuristik, kemudian meminimalkan pencarian berulang. Nah, kemudian eh, adapun perbandingan antara algoritma yang kami pilih yaitu algoritma burst first search dan kami bandingkan dengan breadth first search. Nah, di mana di sini perbandingannya itu dimulai dari prinsip kerja yang dimana eh, best first search itu memilih node berdasarkan fungsi heuristik, sedangkan breadth first search itu mengeksplorasi semua node pada satu level sebelum ke level berikutnya. Kemudian adapun perbandingannya itu efisiensi waktu, di mana best first search ini lebih cepat karena hanya mengeksplorasi jalur yang dianggap terbaik. Sedangkan breadth first search itu lebih lambat karena harus mengeksplorasi semua jalur. Nah, kemudian adapun op optimalitas solusi, di mana best first search ini tidak selalu optimal karena bisa terjebak di lokal optimum. Sedangkan untuk breadth first search itu menjamin solusi optimal jika graf tidak berbobot. Nah, kemudian penggunaan heuristik. Eh, Best First Search sendiri ya menggunakan fungsi heuristik untuk memilih jalur terbaik. Sedangkan untuk Breadth First Search itu tidak karena semua node diproses tanpa prioritas tertentu. Kemudian adapun kebutuhan memori. Nah, di mana Best First Search ini lebih rendah karena hanya menyimpan jalur yang paling menjanjikan aja. Kemudian ada pun Breadth Search itu kebutuhan memorinya itu lebih tinggi karena menyimpan semua not yang ditemukannya. Kemudian ada pun kecocokan untuk rekomendasi wisata di mana Best First Search ini sangat cocok karena dapat mempertimbangkan preferensi pengguna seperti kategori, cuaca, biaya, dan lain-lain. Sedangkan untuk Breadth First Search sendiri kecocokan untuk rekomendasi wisatanya ini kurang cocok karena hanya fokus pada eksplorasi jalur tanpa mempertimbangkan preferensi. Eh, Kemudian itu saja mengenai pemilihan algoritma yang kami diskusikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Selanjutnya, evaluasi kinerja algoritma akan dibacakan oleh Ulfa.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kinerja algoritma. Boleh slide PPT-nya? Evaluasi, Pak. Nah, di mana di evaluasi kinerja algoritma ini terdapat dua yang akan dibahas, yaitu yang pertama bagaimana mengevaluasi keefektifan algoritma pencarian dalam sistem ini. Nah, di sini terdapat 7 poin, yaitu yang pertama aktivitas dalam menemukan rute optimal, di mana algoritma Best First Search ini atau BFS digunakan dalam sistem informasi wisata untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan fungsi heuristik yang telah ditentukan. Di mana algoritma ini dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam memilih node terbaik secara bertahap tanpa harus menjelajahi semua kemungkinan jalur. Nah, dengan metode ini mampu mengurangi waktu pencarian dan menghindari jalur yang berulang sehingga meningkatkan efisiensi perjalanan wisatawan. Yang kedua yaitu ada kecepatan dan kompleksitas algoritma, di mana kecepatan dan kompleksitas algoritma ini dieksekusi menggunakan BFS bergantung pada ukuran graf yang digunakan dan faktor percabangan pada setiap node. Lalu, dengan menggunakan heuristik yang sesuai, BFS mampu memilih jalur yang lebih optimal dibandingkan metode pencarian acak. Pengujian kecepatan dilakukan dengan membandingkan waktu pencarian BFS dengan metode pencarian lainnya. Lalu, menunjukkan bahwa BFS bekerja lebih efisien dalam menentukan rute terbaik dibandingkan metode pencarian berrute first. Yang ketiga yaitu kualitas heuristik yang digunakan, di mana kinerja BFS sangat bergantung pada kualitas heuristik yang digunakan dalam pemilihan node terbaik. Jika fungsi heuristik yang dipilih kurang akurat atau tidak sesuai dengan kasus pencarian rute, BFS dapat menghasilkan jalur yang kurang optimal. Lalu yang keempat ada efisiensi penggunaan sumber daya, di mana evaluasi efisiensi BFS juga dilakukan dengan melihat penggunaan sumber daya komputasi seperti memori dan CPU. BFS membutuhkan memori lebih besar dibandingkan DFS karena harus menyimpan semua node yang telah dikunjungi dalam antrian. Dalam sistem informasi wisata ini, BFS mampu mengoptimalkan penggunaan memori dengan teknik penghapus node yang tidak relevan setelah dikunjungi. Lalu ada yang kelima yaitu perbandingan dengan algoritma pencarian lainnya, di mana di sini terdapat 3 algoritma yaitu BFS, Dijkstra, dan I-Bintang, di mana kelebihan BFS itu cepat dalam pencarian dengan heuristik yang tepat, dan kekurangan BFS itu boros memori jika jumlah node terbesar. Dijkstra yaitu menjamin jalur kelebihannya itu menjamin jalur terpendek, di mana kekurangannya lebih lambat dibandingkan BFS dalam kasus tertentu. Lalu A-Bintang itu adalah start, di mana optimal dalam pencarian jalur. Kekurangannya itu lebih kompleks dalam implementasi. Lalu yang keenam ada implementasi dalam sistem informasi wisata, di mana aplikasi sistem informasi wisata berbasis BFS dinilai berdasarkan kemampuannya. Evaluasi dilakukan dengan menguji aplikasi dalam skenario perjalanan nyata dan melihat apakah rute dihasilkan sesuai dengan ekspektasi pengguna dalam menghemat waktu dan biaya perjalanan. Dalam penelitian BFS ini terbukti mampu mengurangi waktu pencarian rute yang hanya mengevaluasi jalur yang memiliki nilai heuristik terbaik. Yang kedua yaitu memberikan rute yang lebih efisien dibandingkan dengan metode pencarian acak. Lalu adapun kesimpulannya, secara keseluruhan algoritma Best
Best First Search atau BFS terbukti efektif dalam sistem pencarian rute wisata berbasis teknologi dengan hasil pencarian lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Penelitian ini membuka peluang pengembangan lebih lanjut dengan mengintegrasikan metode pencarian lebih kompleks seperti BFS dan I bintang yaitu STAR untuk hasil yang lebih optimal. Yaitu yang kedua, yang B, ada metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja algoritma, di mana terdapat 7 juga, 7 poin, yaitu yang pertama, waktu eksekusi, di mana waktu eksekusi adalah metrik utama dalam mengevaluasi kinerja algoritma BFS, di mana algoritma ini memilih node terbaik menggunakan fungsi heuristik dan menghindari jalur yang tidak efisien. Dalam penelitian ini, BFS digunakan untuk mencari rute wisata optimal di Kota Solo dengan menghitung waktu eksekusi pada berbagai skenario perjalanan. Algoritma dapat dievaluasi berdasarkan seberapa cepat ia menemukan jalur terbaik tanpa melakukan eksplorasi yang berlebihan. Salah satu metrik yang paling penting dalam menilai kinerja algoritma BFS adalah waktu eksekusi. Waktu eksekusi menunjukkan seberapa cepat algoritma dapat menemukan solusi terbaik dalam sebuah pencarian BFS. Yang kedua ada akurasi rekomendasi, di mana akurasi rekomendasi ini mengukur sejauh mana algoritma BFS mampu memberikan jalur atau rute yang optimal berdasarkan kriteria yang ditentukan, seperti jarak dan waktu tempuh. Dalam penelitian ini, BFS digunakan untuk memberikan rute terpendek antar tempat wisata dengan mempertimbangkan preferensi pengguna. Jika rute yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan wisatawan tanpa adanya penyimpangan besar, maka akurasi BFF dianggap tinggi. Selain waktu eksekusi, akurasi rekomendasi juga menjadi metrik yang sangat penting dalam menilai efektivitas algoritma BFS. Yang ketiga ada efisiensi penggunaan memori, di mana BFS mempertahankan daftar node yang belum dikunjungi dalam memori. Metrik ini mengukur seberapa banyak memori yang digunakan dalam pencarian jalur. Jika BFS terlalu banyak menyimpan node yang tidak relevan, maka penggunaan memori menjadi tidak efisien. Lalu ada jumlah node yang dieksplorasi, di mana BFS mengeksplorasi node berdasarkan fungsi heuristik, memilih node terbaik terlebih dahulu. Metrik ini juga mengukur jumlah node yang harus dikunjungi sebelum menemukan solusi yang optimal. Dalam penelitian ini, jumlah kombinasi jalur yang dihitung adalah 45, menunjukkan bagaimana BFS melakukan eksplorasi yang telah efisien dibandingkan metode pencarian lainnya. Lalu ada kompleksitas waktu dan ruang, di mana kompleksitas waktu BFS bergantung pada jumlah node dan cabang yang harus dianalisis. Jika terdapat banyak cabang atau node, BFS bisa menjadi kurang efisien. Namun, dengan penerapan heuristik yang tepat, BFS dapat lebih optimal dibandingkan pencarian buta seperti breadth first search atau depth first search. Dalam penelitian ini, kompleksitas BFS berusaha diminimalkan dengan fokus pada jalur terpendek dan penggunaan heuristik yang baik. Yang keenam ada kualitas rute yang ditemukan, di mana BFS dalam penelitian ini digunakan untuk mencari rute perjalanan wisata yang optimal di Kota Solo. Metrik ini mengevaluasi apakah rute yang ditemukan benar-benar merupakan yang paling efisien berdasarkan jarak, waktu, dan kenyamanan wisatawan. Jika algoritma menemukan jalur yang menghindari rute berulang dan mengoptimalkan perjalanan wisata, maka kualitas rute yang dihasilkan dapat dikategorikan sebagai baik. Lalu ada skalabilitas, di mana BFS harus dapat bekerja dengan baik pada skala data yang lebih besar. Misalnya, jika jumlah tempat wisata yang dicari minimal dari 10 menjadi 100. Skalabilitas mengukur bagaimana kinerja algoritma
berubah seiring dengan bertambahnya node dan jalur yang harus dievaluasi. Di mana di penelitian ini BFS digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan 10 tempat wisata dan 45 kombinasi jalur yang menunjukkan bahwa algoritma ini cukup efektif untuk skenario dan dengan jumlah node yang terbatas. Terakhir, skalabilitas menjadi metrik yang sangat penting dalam mengukur performa BFS, terutama dalam skenario dengan jumlah node yang besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi kinerja algoritma. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya itu simulasi penyelesaian kasus. Beaver Search adalah salah satu algoritma pencarian yang digunakan dalam sistem rekomendasi berbasis graf. Algoritma ini bekerja dengan mengevaluasi node yang memiliki nilai heuristik terbaik dan memilih jalur yang menjanjikan untuk mencapai tujuan. Pada konteks pencarian tempat wisata, algoritma ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi berdasarkan faktor-faktor seperti jarak, biaya, cuaca, dan preferensi pengguna lainnya. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut, yang mana berdasarkan diagram tersebut, pencarian dan rekomendasi tempat wisata menggunakan algoritma Best First Search dimulai dengan pengguna memberikan input sesuai preferensi mereka. Preferensi ini bisa mencakup kategori wisata yang diinginkan, seperti wisata alam, sejarah, atau kuliner, serta faktor seperti jarak dan lainnya. Setelah graf terbentuk, sistem mulai menjalankan algoritma Best First Search. Algoritma ini bekerja dengan mengevaluasi setiap simpul berdasarkan nilai heuristik, seperti kedekatan lokasi atau kesesuaian dengan preferensi pengguna. Algoritma akan memilih jalur terbaik yang dianggap paling menguntungkan hingga menemukan hasil yang optimal. Proses ini memungkinkan sistem untuk melakukan pencarian yang lebih cerdas dan terarah, menghindari eksplorasi route yang kurang relevan atau tidak efisien. Tahap terakhir dari proses ini adalah menampilkan hasil pencarian berupa rekomendasi tempat wisata yang paling sesuai dengan preferensi pengguna. Sistem akan menyajikan daftar destinasi yang direkomendasikan beserta informasi pendukung seperti jarak dan lainnya. Lalu ada simulasi algoritma Best First Search untuk rekomendasi tempat wisata di Bandung. Berikut yang pertama itu disajikan tabel titik awal perjalanan serta tempat wisata yang dapat dipilih dalam pencarian rute terbaik menggunakan algoritma tersebut. Simulasi dilakukan dengan menggunakan graf yang mempresentasikan berbagai destinasi wisata di Bandung, lengkap dengan bobot atau nilai heuristik yang menggambarkan faktor-faktor sesuai dengan preferensi pengguna. Bisa dilihat pada tabel titik 1, titik star, yang mana titik start tersebut adalah alun-alun Bandung. Lalu tabel 2 ada simpul pada graf, yang mana itu adalah tujuan dari wisatawan. Kemudian di tabel 3 ada nilai rekomendasi wisata dalam satuan kilometer, yang mana itu adalah sebuah jarak dari titik start tadi. Selanjutnya dapat dilihat terdapat 7 iterasi, yang mana iterasi 1 itu menunjukkan simpul awal pencarian rute rekomendasi wisata, yaitu simpul A. Yang mana simpul A ini titik start tadi yaitu alun-alun Bandung. Pada tahap awal algoritma, simpul A akan menjadi satu-satunya simpul yang berada dalam daftar open. Karena belum ada simpul lain yang dievaluasi, simpul ini kemudian dipilih sebagai best node dan dipindahkan ke daftar close. Selanjutnya, semua kandidat suksesor dari simpul A yaitu B, C, D, E, F, G, dan H akan dimasukkan ke dalam antrian open karena belum ada daftar closed maupun open sebelumnya. Setelah langkah ini, kondisi antrian menjadi B, C, D, E, F, G, H itu open dan A itu closed.
Lalu pada iterasi yang kedua, itu gambar itu menunjukkan proses pencarian pada iterasi pertama dalam algoritma Beaver Search untuk menampilkan rute rekomendasi wisata terbaik pada tahap ini. Simpul A telah dievaluasi dan dipindahkan ke dalam daftar closed. Semua simpul suksesor dari A yaitu B, C, D, F, G, dan H dimasukkan ke dalam daftar open. Dari daftar open, algoritma memilih simpul dengan nilai heuristik terkecil sebagai base node untuk eksplorasi berikutnya. Dalam hal ini, simpul B memiliki nilai heuristik terendah atau terkecil yaitu 2,1 km. Sehingga simpul B dipilih sebagai base node dan begitu pula seterusnya sampai iterasi ketujuh. Next, simulasi penyelesaian kasus. Jelaskan bagaimana sistem memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna. Sistem memberikan rekomendasi rute wisata berdasarkan masukan pengguna dengan menerapkan algoritma BFS ini. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan jarak antar lokasi wisata dan mencari jalur terpendek dari titik awal yang dipilih oleh pengguna. Berikut langkah-langkahnya itu yang pertama, input dari pengguna. Sistem merekomendasikan rute wisata dimulai dengan menerima input dari pengguna yang mencakup lokasi awal perjalanan. Dalam kasus ini, alun-alun Bandung sebagai titik awal pencarian rute terbaik. Selain itu, pengguna dapat menentukan preferensi tambahan seperti cuaca, biaya, dan lainnya. Dalam simulasi kasus ini, kami menentukan preferensi jarak sebagai faktor utama dalam pemilihan rute, sehingga sistem akan menyusun rekomendasi berdasarkan lokasi wisata dengan jarak terdekat dari titik awal dan antar destinasi yang dipilih. Kemudian yang kedua itu inisialisasi algoritma. Setelah menerima input dari pengguna, sistem membangun representasi graf yang memodelkan lokasi wisata sebagai simpul dan jarak antar lokasi sebagai bobot sisi. Algoritma ini kemudian digunakan untuk menjelajahi graf berdasarkan heuristik jarak terpendek. Yang mana jarak heuristik terpendek dari alun-alun Kota Bandung tadi itu adalah Gedung Sate di simpul B. Proses ini berlanjut hingga semua lokasi wisata yang memenuhi preferensi jarak pengguna telah dikunjungi atau hingga batasan maksimal perjalanan terpenuhi. Kemudian, proses pencarian jalur terbaik. Sistem memulai pencarian dari simpul A yaitu alun-alun Bandung. Algoritma kemudian memilih simpul tujuan dengan bobot sisi terkecil. Dalam hal ini, Gedung Sate dengan jarak 2,1 km. Setelah itu, sistem terus memilih destinasi dengan jarak terdekat dari simpul terakhir yang dikunjungi hingga seluruh simpul dikunjungi. Jika terdapat beberapa jalur dengan bobot yang sama, sistem mempertimbangkan faktor tambahan seperti rating pengguna atau kepadatan lalu lintas. Kemudian ada output rekomendasi rute. Setelah seluruh wisata yang tersedia dalam sistem dikunjungi, sistem akan menyusun urutan perjalanan yang paling optimal berdasarkan preferensi pengguna. Dalam simulasi kasus ini, sistem menggunakan preferensi jarak sebagai faktor utama dalam menentukan urutan destinasi yang harus dikunjungi. Dengan menggunakan algoritma BFS ini, sistem memastikan bahwa setiap tempat wisata dipilih memiliki jalur dengan total jarak paling efisien, sehingga pengguna dapat menikmati perjalanan yang nyaman dan efektif tanpa harus menempuh rute yang tidak perlu. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, yang kemudian selanjutnya merupakan implementasi dalam sistem cerdas. Di bagian A itu bagaimana algoritma pencarian yang kami pilih dapat diimplementasikan dalam sistem rekomendasi wisata berbasis kecerdasan buatan, di mana algoritma yang kami pilih yaitu BFS atau Best First Search. Untuk bagaimana algoritma yang kami pilih dapat diimplementasikan yaitu sistem rekomendasi wisata berbasis kecerdasan buatan membantu pengguna menemukan destinasi terbaik sesuai preferensi mereka.
Algoritma best first search dipilih karena kemampuannya dalam menentukan jalur terbaik berdasarkan fungsi heuristik seperti jarak, biaya, dan juga kategori wisata. Dalam hal ini, BFS dipilih sebagai algoritma pencarian utama karena kemampuannya dalam menentukan jalur terbaik berdasarkan fungsi heuristik, yaitu representasi data dalam bentuk graf, seperti node. Node di sini merupakan representasi destinasi wisatanya. Kemudian ada edge atau sisi, jarak dan waktu antar destinasi berdasarkan data perjalanan. Kemudian terdapat bobot, fungsi heuristik yang mempertimbangkan faktor utama seperti jarak antar destinasi, waktu tempuh, biaya perjalanan, dan juga preferensi kategori wisata. Kemudian yang kedua yaitu penerapan algoritma BFS, mulai dari lokasi pengguna sebagai node awal, menggunakan fungsi heuristik untuk mengevaluasi setiap destinasi wisata, memilih destinasi dengan nilai heuristik terbaik sebagai langkah berikutnya. Kemudian yaitu melanjutkan pencarian hingga seluruh destinasi optimal ditemukan. Yang ketiga adalah integrasi dengan AI untuk merekomendasi personalisasi. Machine learning digunakan untuk menyesuaikan bobot heuristik berdasarkan pola preferensi pengguna. Kemudian, real-time data update memastikan sistem memberikan informasi terkini tentang cuaca dan juga ketersediaan tempat wisata. Next. Baik, yang kemudian adalah bagian B, jelaskan tahapan implementasi dari proses pengumpulan data, pencarian, hingga penyajian hasil kepada pengguna. Tahapan implementasi dari pengumpulan data hingga penyajian hasil agar sistem rekomendasi wisata dapat berjalan baik, diperlukan beberapa tahapan implementasi yang melibatkan pengumpulan data, pemrosesan informasi, pencarian rute terbaik, serta menyajikan hasil kepada pengguna. Proses pertama yaitu pengumpulan pengumpulan data. Sistem mengumpulkan berbagai jenis data seperti data lokasi wisata, yaitu yang mencakup nama destinasi, koordinat GPS, dan juga kategori wisata. Yang kemudian terdapat data perjalanan, yaitu jarak antar destinasi, estimasi waktu tempuh, serta biaya perjalanan. Kemudian ada juga data cuaca, informasi real-time mengenai kondisi cuaca di setiap destinasi. Kemudian terdapat data pengguna, riwayat pencarian dan preferensi pengguna dalam memilih tempat wisata tersebut. Kemudian tahapan kedua yaitu pemrosesan data. Dilakukannya normalisasi data untuk memastikan format yang konsisten. Kemudian filtering untuk menghapus data yang tidak relevan atau tidak akurat. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan dalam basis data graph untuk mempercepat jalur wisata. Kemudian proses ketiga yaitu pembangunan sistem dengan algoritma best first search. Sistem mengubah data wisata menjadi graf, di mana setiap destinasi menjadi node dan setiap jalur antar destinasi menjadi edge dengan bobot berdasarkan jarak, waktu tempuh, dan juga biaya. Kemudian, best first search digunakan untuk mencari jalur terbaik dengan mengevaluasi setiap destinasi berdasarkan nilai heuristiknya. Proses ini dilakukan hingga sistem menemukan kombinasi destinasi terbaik sesuai dengan preferensi pengguna. Dan yang terakhir adalah penyajian hasil kepada pengguna. Setelah jalur terbaik ditemukan, sistem menyajikan hasil dalam antarmuka berbasis peta interaktif. Pengguna dapat melihat rute wisata terbaik yang disesuaikan dengan preferensi mereka. Kemudian pengguna juga mendapatkan estimasi biaya dan juga waktu perjalanan berdasarkan destinasi yang dipilih. Dan terakhir adalah rekomendasi wisata personalisasi yang dapat diperbarui secara real time. Next.
Baik, di sini pada laporan ini kami menggunakan dua jurnal ilmiah. Yang pertama yaitu yang pertama jurnal ilmiah algoritma based research menentukan lintasan jalur terpendek pada kota wisata Bukit Tinggi, dan kemudian jurnal ilmiah mengenai perancangan aplikasi sistem informasi wisata menggunakan metode algoritma based research. Next. Sebelumnya. Terus kemudian yang bagian B, jelaskan bagaimana jurnal tersebut relevan dalam mendukung pemilihan algoritma yang kami gunakan. Pada jurnal yang pertama, yaitu membahas tentang penerapan best research dalam sistem rekomendasi wisata berbasis kecerdasan buatan. Studi ini pada jurnal ilmiah ini menunjukkan bahwa best research efektif dalam menentukan rute terbaik berdasarkan faktor heuristik, menggunakan data real-time, dan juga memanfaatkan basis data graph untuk mempercepat pencarian dan penyaringan destinasi wisata. Relevansi terhadap studi kasus ini, pada jurnal ini menunjukkan bahwa BFS dapat digunakan dalam sistem rekomendasi berbasis AI dengan mempertimbangkan berbagai faktor wisata. Yang kedua adalah memberikan bukti implementasi nyata dalam aplikasi wisata modern. Kemudian relevansi jurnal yang kedua, pada jurnal yang kedua ini membahas implementasi BFS dalam menentukan rute wisata terpendek di Bukit Tinggi. Studi ini menunjukkan bahwa BFS efektif dalam mencari jalur terpendek antar tempat wisata menggunakan pendekatan graf, kemudian mengoptimalkan pengambilan keputusan dalam sistem informasi geografis dengan algoritma heuristik, menghasilkan solusi optimal dalam pencarian rute wisata dengan pengurangan biaya, waktu tempuh, dan jarak perjalanan. Dan relevansi terhadap studi kasus yang wisata ini yaitu menunjukkan efektivitas BFS dalam pengambilan keputusan berbasis pencarian heuristik yang dapat diterapkan dalam sistem rekomendasi wisata. Yang kedua yaitu memperkuat bukti bahwa BFS mampu memberikan rute optimal bagi wisatawan baik dalam skala kecil maupun besar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itulah presentasi dari hasil diskusi kami, yang mana di sini kami menjelaskan algoritma mengenai best research dalam menentukan rekomendasi wisata. Ini itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.